Selamat pagi, salam dalam kasih keluarga kudus. Dari Biara Bethlehem Salatiga, saya Romo Martin MSF hadir menyapa Anda semua dalam cinta Tuhan. Hari ini Selasa 21 April, pekan kedua Paskah. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai dengan 15. Marilah sekarang kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih atas hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus Putramu yang sudah mengorbankan diri bagi kami dan bangkit mulia. Kami mau mendengarkan sabda-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik, merenungkannya dalam hati kami, dan mewujudkannya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 3 ayat 7 sampai dengan 15. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, engkau harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata kepada kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Setiap hari adalah baru bagi kita. Hari ini berbeda dengan hari kemarin. Maka ada pepatah yang mengatakan bahwa kesedihan sehari cukuplah untuk sehari. Mungkin juga sebaliknya, kegembiraan sehari cukuplah untuk sehari. Setiap hari kita diharapkan lahir baru untuk menjadi yang lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Dan itu tentunya adalah sebuah perjuangan, sebuah usaha dari kita masing-masing. Hari ini Yesus masih melanjutkan diskusinya dengan Nikodemus mengenai kelahiran baru. Apa artinya kelahiran baru bagi kita sekalian? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi saudara-saudari yang memilih atau ditentukan dan dipanggil Tuhan untuk hidup berkeluarga, saat Anda menikah, Anda dilahirkan baru karena dituntut untuk meninggalkan sikap egois, untuk lebih memberikan diri kepada keluarga, mementingkan kepentingan dan mengutamakan kepentingan keluarga daripada diri Anda sendiri. Maka penghayatan kesetiaan adalah di tengah-tengah keluarga, lewat tugas sebagai suami dan sebagai istri, dan juga tugas sebagai anak-anak. Di dalam keluarga adalah tempat yang sangat efektif untuk menghayati janji kesetiaan itu. Di tengah-tengah keluarga atau di rumah sendiri adalah tempat yang paling efektif untuk menyatakan kesetiaan dan menyatakan bahwa Anda dilahirkan baru, bukan lagi sebagai seorang pribadi lajang,
tetapi sebagai seorang pribadi yang sudah berkeluarga, yang sudah punya tanggung jawab. Tentu semuanya itu dibutuhkan suatu pengorbanan dan sebuah kerelaan hati, sebagaimana yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Demi ketaatannya kepada Bapa dan demi cintanya kepada manusia dan seluruh dunia, ia rela mengorbankan diri di kayu salib dan bangkit mulia. Kita sekalian, sekali lagi, baik sebagai awam maupun sebagai biarawan-biarawati, dipanggil untuk senantiasa dilahirkan baru terus-menerus. Dan arti dari kelahiran baru adalah mati bagi diri sendiri, mati terhadap egoisme kita, mati terhadap kesombongan kita, untuk supaya memberi hidup kepada sesama kita, memberi hidup kepada komunitas kita, memberi hidup kepada keluarga kita. Dan itulah wujud kelahiran baru kita di masa Paskah ini. Dan semoga kehidupan baru yang Tuhan Yesus nyatakan kepada kita dan Tuhan Yesus berikan kepada kita terus berkobar di dalam diri kita, supaya kita boleh menjadi penyalur hidup, penyalur berkat bagi orang-orang terdekat kita, bagi orang-orang yang kita cintai di sekitar kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dan di tengah-tengah masyarakat. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kehidupan yang telah kami terima dari Yesus Kristus Putramu, dan kehidupan baru melalui kebangkitannya. Semoga semangat kebangkitannya menjiwai hidup kami, di dalam keluarga kami dan di dalam komunitas kami, supaya kami pun mau berkorban, mati bagi diri kami sendiri, untuk memberikan kehidupan kepada sesama kami, kepada orang-orang terdekat kami, dan kepada semua yang kami cintai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, keluarga saudara, dan karya-karya saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Selasa, setia laksanakan sabda Allah.